Izinkan kami berbagi. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan kode untuk melakukan ekstraksi fitur kata objektif pada suatu kalimat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya machine learning tidak dapat menerima masukan secara langsung berupa kalimat. Nah, oleh karena itu kita perlu merubah kalimat tersebut menjadi angka-angka atau yang sering disebut dengan proses ekstraksi. Kata objektif sendiri, kalau menurut saya merupakan kata yang digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan atau kata untuk benda yang sedang diamati. Misal saya punya kalimat hotel A bagus. Kalau menurut pengertian tadi, berarti bagus ini juga merupakan kata objektif dan A, hotel A, ini juga merupakan kata objektif. Nah, langsung saja. Pertama, untuk melakukan proses ini, kita cek dulu datasetnya. Saya menggunakan dataset yang sebelumnya, sama seperti video sebelumnya, yang bersumber dari database MySQL. Ada data review sebanyak 5 buah data review. Ini. Langsung saja kita import library yang dibutuhkan. NLTK, import string, dan import mysql.connector. Kita coba. Kemudian setelah ini sukses, kita definisikan variabel untuk koneksi ke database-nya. Connector.connect. Kita masukkan saja langsung hostnya, saya pakai localhost. Kemudian untuk usernya tetap root, password saya kosongi karena memang kosong di database saya. Kemudian nama database menyesuaikan nama database yang kita miliki, milik saya YouTube. Kemudian kita definisikan kursornya, cursor. Coba invalid syntax. Sudah, sekarang kita coba untuk melakukan select setiap data, 5 data ini. Apakah koneksi kita berhasil ke MySQL? Caranya cukup mudah, tinggal ditulis query-nya, select edit text from view. Kita ingin ambil ID-nya satu-satu dari setiap ID. Lalu kita menggunakan kursor untuk mengeksekusi perintah SQL ini di atas ini. Kemudian hasilnya kita tampung ke variabel result, result.fetch_all. Lalu kita pilih satu-satu hasilnya. Text to view, ini adalah fungsi untuk menampilkan dan juga sekalian untuk ekstraksi nanti, tapi sekarang kita gunakan untuk menampilkan. Kita masukkan ID, indeksnya 0 karena kan kita hanya menyelect ID, jadi indeksnya cuma ada 0. Lalu kita buat fungsinya di sini, text to view edit text. Langsung saja kita masukkan query untuk memilih atau mengambil teksnya. Jadi kan yang pertama cuma kita ambil ID-nya saja, ini. Yang kedua kita ambil teksnya untuk mengolah teks tersebut. Select text, ini kecil seperti apa, text from review where edit text sama dengan dot format id text.
Jadi kita mengambil teks yang mana id-nya ini. Jika sudah, kita eksekusi, execute SQL. Lalu resultnya kita fetch source.fetch all. Jika sudah, kita lakukan perubahan bentuk. str1 sama dengan convert tuple result 0. Jadi hasilnya ini kan nanti berupa tuple tipe datanya, sedangkan library NLTK dan string tidak bisa menerima masukan berupa tuple, harus mendapat masukan berupa string. Oleh karena itu kita buat fungsi baru yang mana fungsinya atau tugasnya adalah merubah tipe data tuple menjadi string. Nah, ini sudah. Setiap result akan dirubah dalam str. Kita buat dulu def convert tuple. Mudah saja, langsung kita masukkan tuple str sama dengan dot join tuple return str. Nah, ini sudah jadi, nanti dia akan jadi str. Jika sudah, kita bisa langsung coba mencetaknya untuk mengetahui apakah dataset kita berhasil terhubung di sini. Kita kasih jarak, kita coba error function object has no attribute execute. Oh, ini mungkin ini salah. Bukan, ternyata kurang dijadikan fungsi, kan ini belum memanggil fungsi ini. Kita coba lagi, ada error lagi for id in result. Oh, ini salah, kurang s, ini kan s tambahin s. Nah, sudah. Nah, ini berarti kalau sudah keluar seperti ini, berarti teks kita sudah bisa terhubung di sini, dataset kita yang dari MySQL. Selanjutnya tinggal kita ekstraksi saja. Kita kecilkan semua hurufnya. Ini kan masih ada yang besar dan yang kecil. Nah, kita kecilkan semua, lalu kita hilangkan tanda bacanya seperti ini. Dengan cara text lower, kita masukkan ke sini nanti. Text.translate. Kita pakai translate str.maxtrans. Kemudian sisanya tinggal mengikuti sintaks saja. Kita panggil string.punctuation, ini untuk menghilangkan tanda baca. Kemudian diikuti dengan dot lower. Dot lower ini untuk mengecilkan kata. Jika sudah, kita cek apakah berhasil. Text lower. Nah, tidak berhasil. Text lower. Nah, dapat kita lihat bahwa tanda bacanya sudah hilang dan huruf kapital juga sudah hilang. Semuanya seragam, huruf kecil semua. Setelah itu kita tokenisasi. Tokenisasi adalah pemisahan per kata. Jadi ini nanti bisa per kata gitu. nltk.word tokenize
kita masukkan teks yang sudah kita seragamkan, teks lower. Lalu kita cek saja lagi untuk melihat perbedaannya. Nah, jadinya seperti ini. Perkata nanti akan dipisah. Checks in, add, nah gitu. Setelah dipisah, perkata ini akan kita beri label menggunakan post tagging, apakah kata ini termasuk kata objektif atau kata subjektif atau kata berupa angka dan lain-lainnya, mengikuti dengan rumus post tagging milik NLTK seperti ini. Nah, untuk menggunakan rumus tersebut bisa menggunakan fungsi post tag. Kita coba teks sama dengan nltk.post tag. Kita masukkan tokenisasinya. Sekarang kita coba, kita buktikan. Nah, nanti jadinya seperti ini. Checks VPN in JJ lah. JJ ini sesuai rumusnya tadi merupakan kata objektif. Selanjutnya tinggal kita hitung saja dari semua kata ini berapa yang JJ, berapa yang JJS, berapa yang NN, sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kata objektif sendiri, sepengetahuan saya di NLTK tadi adalah JJ, kemudian JJR dan JJS. Mungkin nanti kalian bisa baca-baca sendiri tentang referensinya. Langsung saja, for X in rank panjang teks, panjang ini maksudnya sepanjang ini, for X in rank, ini kurang, ini juga kurang. Kita cek satu-satu apakah termasuk JJ. Jika merupakan JJ, maka variabel objektif counter kita tambah dengan 1. Kita buat dulu. Nah, jika ada JJ, maka ini ketambah 1. Kemudian else if jika ada JJR, ini juga ketambah 1. Kemudian jika ketambah JJS, ini juga ketambah 1. Selanjutnya tinggal kita print saja. Karena objektif counter, mungkin ini teks lower saja. Sekarang kita coba. Ada yang error, ini kurang, tanda petik. Kita coba lagi. Nah, sudah. Dari kode ini kita berhasil mengetahui bahwa di kalimat ini ada kata objektif sebanyak 14 kata. Kemudian di kalimat kedua, dataset kedua ada 11 dan seterusnya. Yang nanti angka-angka ini bisa kita jadikan fitur untuk melakukan proses klasifikasi pada metode machine learning. Terima kasih sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka, subscribe kalau ingin berlangganan. Sampai jumpa.